Jika teman-teman mempunyai bibit durian dalam proses penempelan antara seedling dan entres atau dalam proses penyungkupan, teman-teman itu harus sering-sering mengontrol bibit durian teman-teman supaya untuk penempelan atau pertumbuhannya itu jadi lebih maksimal. Jadi simak terus setiap isi video ini sampai selesai. Jangan teman-teman lakukan penyekipan karena di setiap detik dan di setiap menitnya saya membagikan ilmu khusus untuk teman-teman pemula dalam proses perawatan terhadap bibit durian yang dalam proses penyungkupan atau dalam proses penempelan antara seedling dan entres. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan di musim hujan, diusahakan untuk bagian penyungkupannya ini atau pengikatan dalam sungkup tersebut jangan terlalu kencang. Karena teman-teman di musim hujan biasanya embunnya itu sangat banyak sekali. Jadi ditakutkan air di dalam embun tersebut akan menampung di bagian pengikatan dan akan menempel ke entres yang mengakibatkan entres itu bisa membusuk dan sambung pucuknya itu akan gagal. Ini ada beberapa bibit durian yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa hari kemarin. Dan untuk bibit durian yang ini kemarin saya melakukan penyambungannya menggunakan 1/4 daun. Namun teman-teman untuk daunnya itu rontok seperti ini. Kelihatan teman-teman. Jadi untuk bagian entresnya itu masih tetap dalam keadaan hidup. Ini teman-teman rontok seperti ini diakibatkan karena saya melakukan pengikatan sukupnya itu terlalu kencang yang mengakibatkan air yang ada di dalam sukup tersebut itu tidak bisa turun ke bawah yang mengakibatkan daun tersebut akan membusuk. Dan untuk bibit durian yang ini waktu saya melakukan penyambungan tidak menggunakan daun, ini juga masih dalam keadaan segar teman-teman. Nah untuk di bagian ini teman-teman kelihatan untuk di bagian tunasnya itu di dalam sukup tersebut kelihatan teman-teman itu sudah tumbuh tunas. Nah untuk bagian tunas tersebut juga perlu teman-teman perhatikan. Jadi apabila teman-teman melihat kondisi seperti ini untuk bibit durian yang ini, teman-teman harus lakukan pembukaan sungkup terlebih dahulu untuk mematahkan atau mengambil tunas yang tumbuh di dalam seedling tersebut supaya pertumbuhannya itu bisa maksimal dan cepat menempel ke entres. Jika teman-teman melihat kondisi sungkup seperti ini atau sungkup terlalu banyak air, ini teman-teman lakukan penggantian sungkup atau juga teman-teman boleh lakukan pembalikan untuk sungkup tersebut. Jadi supaya air tersebut tidak terlalu banyak di dalam penyungkupan yang bisa mengakibatkan entres tersebut bisa cepat-cepat membusuk. Dan untuk media ini harus dalam keadaan kering teman-teman. Jangan lakukan penyiraman apabila teman-teman masih dalam proses penyungkupan atau dalam proses penempelan antara seedling dan entres. Jadi untuk sungkupnya ini saya tidak lakukan penggantian sungkup, namun untuk sungkupnya ini saya lakukan pembalikan atau dibalik seperti ini. Jadi teman-teman untuk fungsi dari sungkup tersebut yaitu untuk melembabkan entres dikala masih proses penempelan antara seedling dan entres. Jadi fungsi dari sungkup itu seperti itu teman-teman, untuk melembabkan entres atau menyegarkan entres. Jadi untuk pengikatannya diusahakan jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman ini juga tidak kalah pentingnya yaitu posisikan untuk entres itu harus di posisi tengah seperti ini. Jangan menempel ke sungkup untuk entresnya itu teman-teman ya. Ditakutkan entresnya tersebut akan cepat membusuk diakibatkan karena kandungan air yang ada di sungkup tersebut akan menempel ke entres seperti itu. Ini di hadapan saya ini ada seedling atau bibit durian. Ini teman-teman bibit durian ini dalam proses penempatan. Jadi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk di bagian medianya ini. Kelihatan teman-teman untuk di bagian medianya ini masih dalam keadaan basah. Jadi khusus bagi pemula dalam melakukan sambung pucuk, saya sudah sering bilang kepada teman-teman pemula, apabila ingin melakukan penyambungan diusahakan untuk medianya itu harus kering terlebih dahulu. Jadi untuk bibit durian ini saya akan lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu ke depan. Namun sebelum itu saya lakukan penempatan di tempat yang teduh terlebih dahulu, jangan terkena air hujan apalagi melakukan penyiraman. Jadi setelah medianya ini agak kering atau setidaknya lembab, saya akan melakukan penyambungan.
Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, diusahakan ya untuk medianya itu harus dalam keadaan kering terlebih dahulu. Jadi apabila teman-teman melakukan penyambungan untuk medianya basah, biasanya di bagian penyambungan teman-teman itu akan keluar lendir atau air yang banyak diakibatkan karena medianya yang basah. Dan ini ada beberapa contoh bibit durian juga yang teman-teman harus lakukan perawatan seperti ini, yaitu di bagian tunas-tunas yang tumbuh seperti ini. Apabila teman-teman mempunyai bibit durian yang bakal teman-teman lakukan penyambungan, itu untuk bagian tunas-tunasnya yang tumbuh di bagian ketiak daun seperti ini, teman-teman lakukan pelepasan seperti ini supaya pertumbuhannya terus menuju ke pucuk, bagian pucuk ya teman-teman ya, maaf. Nah, untuk tunas-tunasnya ini teman-teman lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, ini juga bibit durian sudah saya lakukan pemangkasan beberapa hari kemarin supaya menuju ke bagian pucuknya saja seperti itu teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman, saya juga tidak akan berhenti di sini ngasih ilmu bagi teman-teman, yaitu di bagian pemilihan entres juga teman-teman harus diperhatikan juga untuk di bagian pemilihan entres. Sebelum itu saya juga akan memperlihatkan bibit durian yang ini yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa hari kemarin. Untuk bibit durian yang ini, nah teman-teman, ini saya menggunakan seperempat daun, namun kelihatan untuk bagian daunnya itu ada yang rontok satu, tapi itu tidak masalah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, apabila ingin melakukan penyambungannya dengan cara berhasil, teman-temannya di musim hujan lakukan penyungkupan atau pengikatan sukup, jangan terlalu kencang. Ini teman-teman bisa mengakibatkan untuk entresnya itu akan cepat membusuk apabila teman-teman melakukan pengikatan di bagian sukupnya itu terlalu kencang. Nah, ini juga teman-teman ada beberapa bibit durian yang sudah saya lakukan penyemaian beberapa minggu kemarin. Untuk cara penyemaiannya teman-teman bisa teman-teman lihat di video saya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman saya lakukan pemindahan ke polybag secara satu persatu seperti ini. Untuk bibit durian ini kan masih dalam proses pembesaran ya teman-teman ya. Jadi setelah beberapa minggu ke depan saya juga untuk bibit durian ini akan lakukan penyambungan. Jadi ini masih dalam proses pembesaran teman-teman. Jadi baru proses pencabutan dari penyemaian sebelumnya. Jadi untuk bibit durian ini sekitar 2000 bibit yang bakal saya lakukan penyambungan. Di belakang saya juga masih banyak teman-teman. Ini juga. Jadi ini masih dalam proses pembesaran. Kelihatan teman-teman ya. Ini sekitar 2 bulan untuk bibit durian yang ini. Ini awalnya dari biji teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu memilih entres. Mungkin dari beberapa teman-teman kita yang sudah melihat video saya sebelumnya, mungkin sudah banyak yang paham ya cara memilih entres untuk sambung pucuk yang baik itu seperti apa. Jadi bagi sahabat pemula yang baru mampir ke channel ini, saya akan memperlihatkan entres yang baik itu seperti ini teman-teman, berdaun tua dan berdahan sedang, dan diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Namun untuk bibit durian ini teman-teman, ini belum pernah berbuah, namun ini diambil dari indukan hasil okulasi yang diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Jadi apabila saya ingin melakukan penyambungan teman-teman, tidak jauh-jauh saya mengambil entres, cukup di depan rumah saya juga saya sudah mendapatkan entres yang baik. Jadi seperti ini teman-teman, ini bekas saya melakukan pemangkasan atau pengambilan entres. Jadi untuk syarat-syarat entres teman-temannya perlu diperhatikan juga, yaitu harus berdaun tua dan berdahan sedang. Nah, ini teman-teman bekas saya melakukan pengambilan entres sebelumnya. Ini entres yang bagus teman-teman untuk lakukan penyambungan. Berdaun tua dan berdahan tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda untuk dahan yang bakal teman-teman lakukan penyambungan. Dan di atas saya juga teman-teman, tepatnya di depan saya ini ada bibit durian yang sangat cukup besar sekali. Jadi teman-teman, apabila saya ingin melakukan penyambungan atau mengambil entres, tidak jauh-jauh saya dalam melakukan pengambilan entres. Cukup di atas rumah saya juga saya sudah mendapatkan entres yang baik teman-temannya untuk dilakukan penyambungan. Jadi ini batang duriannya teman-teman. Nah, ini batang duriannya teman-teman. Ini durian berjenis durian lokal
hasil tanam dari biji. Jadi untuk ketinggiannya ini teman-teman sekitar 40 meter dari permukaan tanah. Jadi bulan-bulan kemarin untuk batang durian ini sudah pernah berbuah dan sekarang sudah berbuah lagi. Jadi untuk pembuahan sekarang tidak terlalu banyak, tidak seperti pembuahan sebelumnya teman-teman. Jadi saya akan mengulangnya lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan atau sambung pucuk pada tanaman durian tersebut, jadi untuk syarat-syaratnya teman-teman harus dipatuhi ya, agar teman-teman tidak gagal kembali dalam melakukan penyambungannya. Untuk cara-caranya teman-teman sudah saya buatkan video-videonya di video saya, sudah banyak sekali, tinggal teman-teman pelajari saja di situ cara sambung pucuk ataupun okulasi pada tanaman durian agar tanaman durian pada sambung pucuk tersebut bisa berhasil dengan sempurna.